Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat berupa nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa hidup di dunia sampai dengan sekarang ini. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya atas nama Nur Eni dari kelas M215. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat mengenai bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendiri lah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain jenisnya, menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwat dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwat dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. Yang pertama yaitu prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah serius yang dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, makna generik dari kata Islam diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Mas'ud, "Dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang."
Yang kedua yaitu keadilan yang objektif. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Seperti yang diterangkan dalam Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ketiga yaitu menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dan dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepemahaman dan mempertahankan keyakinan kita. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu. Quran Surah Ali Imran ayat 64. Yang keempat yaitu menjalin keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Dan bagi tiap-tiap umat dan kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Apabila keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara umat beragama. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya agama Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Wallahu alam bishawab. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat terhadap yang lainnya. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun bagaimana Muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan, berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk menghadapkan ridhonya. Demikian ceramah agama singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang membawakannya itu sendiri. Dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Akhirul qalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.